Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Sehingga pada saat ini kita alhamdulillah masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sebuah karunia, sebuah nikmat yang tiada tara. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya mohon izin ya untuk menyampaikan satu topik, satu bahasan ya untuk saudaraku semuanya, yakni berpuasa atau menjalani ibadah puasa dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru ini? Ya, paradigma seperti yang kita pahami adalah cara kita berpikir, ya, cara kita mempersepsi sesuatu. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama atau istilah paradigma. Nah, paradigma yang dimaksud di sini adalah yang pertama, bahwa berpuasa itu kalau kemarin-kemarin ya, itu ketika kita menyambut datangnya puasa, mungkin pikiran kita puasa sudah datang lagi. Kita harus melaksanakan kembali ibadah tidak makan, tidak minum, kemudian malamnya kita harus tarawih, sehingga puasa itu hanyalah sebuah rutinitas. Nah, yang seperti ini mestinya tidak perlu harus kita teruskan. Ya, kita harus menggunakan satu paradigma yang baru, bahwa puasa harus menjadi momen spesial. Harus menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar dan kemudian sering kita dapatkan dari berbagai macam guru-guru kita, ya, bahwa berpuasa itu diperintahkan oleh Allah kepada kita, ya. Sesungguhnya ya, kita ini kalau mengaku diri kita ini sebagai orang yang beriman, ya, maka Allah memerintahkan kepada kita ya untuk melaksanakan ibadah puasa seperti yang diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Allah itu memerintahkan kita berpuasa, ya, agar kita ini menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momen spesial yang dimaksudkan tidak lain adalah agar puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu bertingkat-tingkat. Dalam pengertian, kalau di atas langit masih ada langit, berarti takwa kita pun bisa ditingkatkan step by step. Ya, sehingga puasa kita tahun ini mestinya bisa kita gunakan untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita yang lebih baik, lebih tinggi daripada puasa tahun yang lalu. Nah, untuk bisa meraih derajat ketakwaan ini, marilah kita sama-sama belajar. Marilah kita sama-sama mengikuti apa yang pernah dituntunkan ya oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang luar biasa bagus, ya, yang luar biasa bermakna untuk kita semuanya. Dan insya Allah ya, kita semuanya tanpa kecuali, jika bersungguh-sungguh niat kita, maka kita bisa melakukannya. Menurut Ibnu Taimiyah, ada 5 ikhtiar, ada 5 upaya yang bisa kita lakukan agar derajat ketakwaan kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Yang pertama, ya, saudaraku semuanya,
disebutnya sebagai muhasabah. Ya, muhasabah itu artinya apa? Memperhitungkan kembali, mengevaluasi kembali apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita jalani selama ini, khususan dalam kerangka beribadah, menjalankan saum di bulan Ramadan. Apa yang kurang dan apa yang sudah bagus? Nah, yang kurang mestinya harus kita perbaiki. Yang belum sempurna harus kita sempurnakan. Masing-masing kita pakai ukuran yang berbeda. Boleh, ya. Ada yang misalnya ngajinya itu belum benar. Ya mari kita perbaiki ngaji kita. Ada yang pengetahuan kita masih terbatas. Ya, mari kita perbaiki agar pengetahuan kita menjadi semakin luas. Ya, sehingga kita menjadi tahu mana yang harus kita perbaiki. Lalu yang kedua disebut dengan mu'ahadah. Mengingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita semuanya sudah paham bahwa ketika ruh ditiupkan ke jasad kita, ketika kita masih ada dalam rahim ibu kita, saat itu kita berjanji, saat itu kita memberikan kesaksian ya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan kemudian kita juga siap ya untuk bisa mengabdi, siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji itu harus terus kita jaga. Janji itu harus tetap menjadi pedoman kita. Jangan sampai kita kemudian lupa akan janji kita. Lalu yang ketiga adalah muraqabah. Merasa senantiasa diawasi, merasa senantiasa diperhatikan, ya, dipantau ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan CCTV, ya. Allah itu menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Ya, sehingga ada sebuah pepatah yang mengatakan tak selembar daun pun yang jatuh yang itu terlewat dari pemantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh ya sembarangan gitu ya. Orang namanya dalam batin kita saja Allah ngerti kok. Apalagi yang terlontar lewat lisan, yang kemudian kita kerjakan setiap hari, pastinya Allah itu tahu. Ya, makanya mesti hati-hati. Ya, mesti semakin waspada gitu ya. Inilah yang kemudian membuat derajat ketakwaan kita insya Allah bakal meningkat ya. Nah, kemudian yang keempat ya, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan mu'aqabah. Ya, memberi sanksi kepada diri sendiri saat kita ini melakukan kesalahan, saat kita ini alpa, saat kita ini khilaf. Ya, nah, biar sanksi yang diberikan kepada diri kita ini juga bermakna positif, juga memberikan manfaat yang baik untuk kita, maka sanksinya pun juga sanksi yang benar. Ya, ini contoh aja lah, contoh ya. Misalnya apa? Anda berjanji kepada seseorang, ya, kemudian Anda lupa atau Anda ingkar terhadap janji itu. Nah, maka apa? Sanksinya adalah Anda bersedekah, misalnya begitu ya. Anda bersedekah, memberikan kepada tetangga, memberikan kepada fakir miskin, atau barangkali Anda itu memberikan infak ya kepada masjid dan seterusnya. Jadi menghukum, tetapi menghukum yang bermanfaat, menghukum yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai, mohon maaf ini ya, menghukum adalah dengan apa? Dengan berendam di sungai satu malam. Wah, itu namanya apa? Namanya nggak benar, itu model-model seperti itu, gitu ya. Atau apa? Mengunci diri di dalam kamar ya 2 hari 2 malam. Wah, itu juga nggak benar, jenis-jenis hukuman seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah mujahadah. Ya, penuh kesungguhan ya dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada nukilan firman Allah ya yang berbunyi i'malu ala makanatikum. Ya.
Jadi ayat ini atau nukilan ayat ini bisa diterjemahkan sebagai berbuatlah sepenuh kemampuanmu atau berbuatlah sesuai dengan kapasitasmu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan dengan kesungguhan 100%, ya maka jangan pakai yang 50%, apalagi yang 25%. Jangan. Ya, kita harus sepenuhnya. Ya, dimaksimalkan kemampuan kita, dimaksimalkan kapasitas diri kita, sehingga tidak boleh lagi kita melakukan sesuatu itu sedang-sedang saja, ya, atau dalam bahasa Jawanya sakmadyo kemawon. Nggak bisa itu. Sakmadyo itu bukan di sini tempatnya, ya. Sakmadyo itu misalnya nih untuk urusan makan minum, itu sakmadyo. Ya, jadi berhentilah sebelum kenyang, maksudnya begitu. Itu namanya samadyo, ya. Nah, kalau untuk soal kebaikan, untuk soal perjuangan, untuk soal melakukan amanah yang dipercayakan pada kita, ya sepenuhnya dong. Ya, itu namanya malu alama kanatiku, ya. Kemudian paradigma yang kedua sekarang, ya. Paradigma yang kedua adalah kalau kemarin-kemarin kita ini masih menggunakan pendekatan minimalis, ya. Lo yang penting kan traweh, lo yang penting kan puasa, lo yang penting kan mengeluarkan infak, ya. Nah, mengeluarkan infak yang dikeluarkan uang 1.000, padahal di dompet masih ada 5.000, masih ada 10.000, masih ada 20.000, tapi yang dikeluarkan cuma yang 1.000. Nah, itulah yang disebut dengan minimalis, ya. Sholat duha cuma 2 rakaat, sholat tahajud juga cuma 2 rakaat. Ya, inilah yang disebut dengan minimalis. Masa iya kita mau seperti itu lagi? Ya, nah, maka paradigma baru yang kedua yang saya maksudkan adalah mari kita ubah, ya, dari minimalis, ya, menuju kepada optimalis, ya, atau maksimalis, ya. Optimal itu kalau memang belum bisa maksimal, tetapi kalau bisa maksimal, why not? Kenapa tidak? Ya, maka yang dimaksud dengan optimalisasi atau maksimalisasi bulan Ramadan ini, yang pertama adalah yuk kita pelajari, ya, fikih seputar saum Ramadan, ya, ketentuan-ketentuan, hukum-hukumnya, ya, aturan-aturan yang terkait dengan saum bulan Ramadan ini, yuk kita pelajari sama-sama. Ya, di luar yang sudah kita ketahui, pasti banyak kok yang belum kita ketahui. Gimana? Setuju? Sepakat ya? Seperti itu? Di atas langit masih ada langit gitu ya. Maka kalau kita tahu 10, masih ada 11, masih ada 12 gitu. Maka apa? Yuk kita belajar, ya. Kemudian yang kedua, pelajari keutamaan, ya, atau fadilah ibadah di bulan Ramadan, ya. Mohon maaf nih, waktu saya masih kecil, ya, dulu itu seringkali beranggapan bahwa tidurnya orang puasa itu banyak pahala. Nah, itu sehingga apa? Kerjaannya puasa waktu masih kecil, tidur aja gitu loh, ya. Kenapa? Karena paradigmanya mengatakan begitu. Nah, maka sekarang kan harus kita ubah. Apa iya seperti itu? Ya kan? Maka fadilah Ramadan adalah kita tetap produktif, ya, kita tetap harus banyak karya yang dilakukan walaupun kita sedang melaksanakan ibadah puasa, walaupun kita ini sedang menahan lapar, menahan dahaga, ya, tapi nggak boleh kemudian jadi alasan untuk tidak produktif, ya. Kemudian yang ketiga, siapkan dan keluarkan infak yang lebih baik. Nah, gitu. Saya tidak mengatakan terbaik, ya, tetapi lebih baik dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang telah lalu, ya. Dan nggak usah pakai ukuran orang lain, ya, tapi pakai ukuran diri kita sendiri saja, gitu. Kalau kemarin-kemarin kita biasa mengeluarkan infak setiap kali sholat Jumat 5.000, ya Ramadan tahun ini ya 10.000 lah, ya. Kalau kemarin 10.000, ya 20.000 lah, begitu kira-kira, ya. Nah, terus yang keempat adalah jaga betul diri kita ini dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Untuk apa? Untuk jaga betul, ya, bulan suci ini dengan memperbanyak kebaikan. Nah, kemudian paradigma yang ketiga, gitu ya, paradigma yang ketiga. Apa itu?
Paradigma yang ketiga adalah kalau kemarin-kemarin ya kita rajin beribadah, kita rajin bersedekah, rajin beramal dan seterusnya, itu lebih untuk kepentingan diri atau kesalehan individual ya. Maka Ramadan tahun ini ayo kita ubah ya menjadi berparadigma kesalehan sosial. Lewat cara seperti apa itu kita bisa lakukan ya? Yang pertama ya, kesalehan sosial itu adalah kita tambah perhatian kita, tambah kepedulian kita kepada lingkungan sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ya, perhatian dan kepedulian kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, berbagi. Ya, ini juga kita tingkatkan. Apa saja yang bisa kita bagi? Pengalaman boleh, ya, ide boleh, pikiran boleh, kebaikan boleh, apalagi harta pasti boleh. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah jadilah hamba Allah yang menjadi problem solver. Ya, menjadi pemecah masalah. Ya, jangan sampai menjadi umat Islam adalah menjadi troublemaker. Ya, itu nggak boleh. Ya, rahmatan lil alamin intinya sesungguhnya adalah problem solving. Ya, menjadi pemecah masalah atas persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh umat, yang masih dihadapi oleh jamaah, yang masih dihadapi oleh orang banyak. Sekecil apapun kontribusi kita, mari kita jadi seorang problem solver. Itulah inti dari rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1442 Hijrah ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita agar apa yang kita kerjakan bisa menjadi lebih berkualitas dibandingkan dengan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.